Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam merdeka belajar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Bertemu lagi dalam webinar Komunitas Belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Diseminasi Inovasi Jambore GTK Hebat 2024. Bersama saya pembawa acara Mami Nurfarida. Izinkan saya membuka webinar malam hari ini dengan berpantun, boleh? Oke, Boleh. silahkan di Boleh. unmute ya biar bisa bilang cakep gitu ya. Oke, bunga mekar di tepi taman. Cakep. Cakep, Harum semerbak menyebar. cakep. Mari bersama raih impian Cakep. dalam webinar penuh inspirasi. Oke. Bapak Ibu, sebelumnya dipersilahkan menuliskan nama dan asal daerahnya agar kita tahu Bapak Ibu berasal dari Indonesia bagian mana. Sebelum kita menyapa dan komunitas belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo di PMM, serta subscribe YouTube MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat, Bapak Supriyanto, selaku Pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, sekaligus Kepala SMP Negeri 2 Tanggulangin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, kita sapa selanjutnya yang terhormat Bapak Bambang Rianto selaku pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo dan yang terhormat Ibu Masro Hidayati selaku pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo yang masih berhalangan pada malam hari ini. Kita sapa selanjutnya yaitu yang kami hormati Bapak Ainur Ridho selaku Ketua MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo sekaligus Guru SMP Negeri 2 Waru. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bu Mami. Semoga Ya, sehat selalu semuanya. amin. Baik, kita sapa narasumber kita yang pertama itu yang kami hormati Ibu Diokoni Putri, terbaik satu Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Timur, kategori GTK Inovatif, guru lulusan PPG dalam jabatan, sekaligus guru IPS SMP Negeri 5 Sidoarjo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Mami, terima kasih atas sambutannya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa hebat ya. Narasumber kedua kita yang kami hormati Ibu Lintang Kristi Purwadi, terbaik satu Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Timur, kategori GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah, sekaligus Pustakawan SD Kristen Petra 13 Sidoarjo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Mami, terima kasih. Sehat Ibu? Luar biasa Luar sehat. biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita memanjatkan doa agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu laporan kegiatan webinar diseminasi inovasi Jambore GTK Hebat 2024 Komunitas Belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Ainurido, disilahkan. Terima kasih Bu Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Masroh Hidayati, MPD, selaku pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala SMP Negeri 1 Taman Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Bambang Rianto SPD, selaku pembina dan sekaligus Kepala SMP Negeri 2 Gedangan. Yang kami hormati Bapak Supriyanto SE MPD, selaku pembina MGMP IPS dan Kepala SMP Negeri 2 Tanggulangin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, dan yang kami banggakan Ibu Dio Poni Putri SPDGR, guru IPS SMPN 5 Sidoarjo, dan mendapatkan prestasi yang terbaik nomor 1 Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Timur, kategori GTK Inovatif Guru Lulusan PPG dalam Jabatan. Selamat malam Bu Dio, Poni. Selamat malam Pak Ainur. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. Yang kedua, yang terhormat Ibu Lintang Kristi Purwadi, Shum, Pustakawan SD Kristen Petra 13 Sidoarjo, yang mendapatkan juara terbaik 1 Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Timur, kategori GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah. Selamat malam Bu Lintang. Selamat malam Pak Ainur. Terima kasih bisa bertemu di ruangan Zoom ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa membimbing kita sehingga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta kemajuan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo yang senantiasa membimbing dan memotivasi kami di kepengurusan MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, sehingga pada pertemuan yang kedua komunitas belajar MGMP IPS ini kita berusaha ingin menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah Sidoarjo kemarin merupakan salah satu kabupaten yang terbanyak mendapatkan juara. Ada Budio Koni ini yang luar biasa, diapresiasi oleh kepala sekolahnya Pak Ismuni. Kemudian Bu Lintang ini kami juga baru kenal pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah kita saling bersapa di dunia maya seperti ini. Harapan kami bahwa dengan adanya acara malam hari ini yang diselenggarakan oleh komunitas belajar MGMP IPS SMP Kabupaten Sidoarjo, baik Bu Dio maupun Bu Lintang menjadi inspirasi kami. Bagaimana kok bisa
di tengah-tengah kesibukan menjadi ibu rumah tangga, di tengah-tengah kesibukan menjadi tenaga pendidik di sekolahnya masing-masing, Bu Dio di SMP 5, di Sidoarjo, Bu Lintang menjadi pustakawan SD Kristen Petra, kok bisa-bisanya menjadi juara terbaik satu Jambore GTK Hebat 2024. Nah, ini yang ingin kita gali semua. Sehingga bukan lihat dari sisi kemarin ketika di provinsi dapat uang 7 juta. Alhamdulillah dapat uang 7 juta. Nggak tahu nanti uang 7 juta itu dibuat untuk apa? Apakah buat untuk eh, menambah semangat Bu Koni maupun Bu Lintang dan mungkin juga menambah semangat teman-temannya sehingga nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi terima kasih Bu Dio dan Bu Lintang. Mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan berdua sampaikan di forum ini menjadi semangat kami, baik yang tua, baik yang muda, baik yang senior maupun yang junior, bisa mengikuti jejak-jejak panjenengan. Di tengah-tengah kesibukan, tapi masih menyempatkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Baik itu bagaimana proses pembelajaran yang terbaik dan bagaimana pengelolaan pembelajaran yang terbaik itu. Nah, nanti itu monggo dikupas tuntas dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ya dilayani dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti peserta itu sangat puas dengan apa yang panjenengan berikan kepada forum ini. Dan kami mewakili pengurus MKMP Kabupaten Sidoarjo mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina MKMP IPS, Bu Masroh, Pak Bambang, Pak Supri, mungkin Pak Bambang masih ada kegiatan, Bu Masroh mungkin masih dalam proses pemulihan, dan tetap Pak Supri ini yang semangatnya luar biasa, pembina paling muda dan sangat sangat energik juga ini. Dan para pengurus MKMP Kabupaten Sidoarjo yang begitu luar biasa menyiapkan bulan November ini kita mengadakan kompel MKMP dan nanti tanggal 20 November juga kita mengadakan pertemuan rutin MKMP dan ingat tanggal 23 Bapak Ibu sekalian 23 November 2024 kita akan mengadakan Olimpiade IPS SMP Kabupaten Sidoarjo yang insya Allah akan dilaksanakan di Sekolah Pembangunan Jaya Gedangan. Dimonggo Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftarkan di link yang sudah disiapkan panitia. Mohon doanya mudah-mudahan upaya MKMP IPS Kabupaten Sidoarjo baik itu di Kombel MKMP maupun di kegiatan-kegiatan lain bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami juga mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan webinar yang kedua yang diselenggarakan oleh Kombel ini ada kekurangan, ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saja yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainur. Ini sami-sami Bu Mami. Acara selanjutnya adalah sambutan pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak Supriyanto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi saya Bu yang paling muda yang Bu Masro dan Pak Bambang kemana ini? Oh, tadi kondisinya masih kurang fit, Pak. Bapak. Oh, dan okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pembina MGMP IPS, Ibu Masro Hidayati, Bapak Bambang Rianto,
Yang saya hormati Ketua MGMP IPS Bapak Ainur Ridho beserta seluruh pengurus dan juga narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Diokoni dan Ibu Lintang yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di eh, Zoom kami di Pembel MGMP IPS. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di Zoom kali ini sangat spesial karena yang pertama ada keluarga besar IPS dan juga Alhamdulillah Bu Koni ini juga pengurusnya juga, jadi sudah lengkap. Ini dipertahankan tahun depan. Kalau teman-teman ada yang mengikuti, kita usahakan dari IPS lagi. Dan sangat surprise bagi kami bahwa Bu Koni bisa meraih juara satu di tingkat provinsi. Kita support bersama-sama, mudah-mudahan nanti bisa sampai di nasional nanti. Kalau sampai di nasional nanti MGMP-nya bacaan Pak Ainur nanti ya. Kalau juara satu di nasional nanti ini. Kemudian Pak Ainur, untuk eh, teman-teman yang belum mendaftar di OSN, sekolah mana saja Pak Ainur? Iya Pak, tadi sudah kami sampaikan ke Bu Masro untuk segera mendaftarkan diri. Yang pertama dari SMPN 3 Candi ya Pak. Oh, tiga candi. Oke, terus Pak, SMPN 1 dan 2 Bolong. sedikit lagi yang belum mendaftar. Kemudian terima kasih untuk segenap panitia yang sudah mempersiapkan OSN ini dengan baik, sudah siap semuanya, tinggal hari hanya saja. Oke. Saya rasa itu Pak Ainur, saya pun sudah tidak sabar untuk mendengarkan eh, berbagi praktek baiknya Bu Dio dan Bu Lintang ini. Saya sedikit saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi dan sambutannya pada webinar pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, boleh izin foto bersama terlebih dahulu? Oke, Bapak Ibu disilahkan membuka kameranya terlebih dahulu. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3, kimchi. Oke, berikutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Guru Hebat, Jambore GTK Hebat 2024. Sebuah ajang istimewa yang dirancang untuk berbagi gagasan dan inovasi dari pendidik hebat di seluruh Indonesia. Acara tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama dalam memajukan dunia pendidikan melalui karya dan kreativitas. Kami bangga rekan kami menjabat terbaik 1 Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Timur. Dan pada malam hari ini akan berbagi praktik baik kepada kita semua dengan dipandu moderator hebat yang masuk dalam nominasi 10 besar Jambore GTK Hebat 2024 Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Agus Andi Putra, disilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Pembina MGMP IPS, yang terhormat Ketua MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, dan yang terhormat kedua narasumber kita yang hebat, Bu Diokoni dan Ibu Lintang Kristi, serta
teman-teman panitia, baik yang ada di depan layar maupun yang di balik layar, dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang mengikuti webinar malam hari ini. Nah, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, izinkan saya juga akan menyampaikan sebuah pantun. Di pantun ini sedikit menyentil tentang kondisi pendidikan saat ini ya. Nah, nanti dibantu cakep juga ya pantun saya ya. Ya, Ya, guru sejarah meneliti prasasti, Cakep. cakep, guru ekonomi menghitung laju inflasi, Cakep. cakep. kurikulum boleh saja berganti, tapi kita sebagai guru dan tenaga kependidikan harus terus berinovasi. Iya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Narasumber kita yang pertama, Bu Diokoni Putri, SPDGR, akan menyampaikan materi dengan judul inovasi penerapan BABE. BABE ini belajar dan bermain melalui EducaPlay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Kemudian untuk narasumber yang kedua, Ibu Lintang Kristi Purwadi SHUM dari SD Kristen Petra 13 dengan judul inovasinya Nona Puspa, yaitu akronim dari Inovasi Layanan Perpustakaan Biblioterapi Anak. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, monggo masing-masing kami beri waktu untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, silahkan untuk yang pertama Ibu Diokoni Putri SPDGR. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembina MGMP IPS khususnya karena sudah luar biasa menyiapkan webinar malam ini untuk kami, saya dan Bu Lintang. Dan terima kasih banyak untuk para pengurus MGMP karena ini prosesnya mendadak sekali ya Pak Agus. Saya baru WA Pak Agus itu insya Allah di hari Sabtu atau Minggu pagi dan hari ini sudah siap. Tidak menunggu lama, langsung saja nggih. Mungkin saya berbagi sedikit pengalaman ketika di sana. Tidak ada karya yang tidak baik, semuanya sangat baik dan luar biasa kalau sudah lima besar di provinsi. Nah, kadang karya kita yang sangat sederhana bagi kita itu luar biasa bagi orang lain. Nah, ini yang kutipan dari Bu Isti kemarin yang saya ambil dan itu memang benar. Karya saya pun ini juga sangat biasa sekali. Karena EducaPlay ini bukan web buatan saya, aplikasi yang sudah tersedia. Hanya saja saya mengkolaborasikan. Mungkin ini yang di luar sana banyak Bapak Ibu yang kepikiran seperti ini. Tapi untuk mengungkapkan, berbagi dengan orang lain, ini yang membutuhkan motivasi yang luar biasa. Nah, dari praktek baik yang saya lakukan, saya telah membuat buku panduan, mohon izin share, nggih. Buku panduan ini sudah tersedia di PMM, jadi Bapak Ibu malam ini yang hadir bisa langsung nanti searching nama saya Diokoni Putri, N-nya 3, pakai Y di PMM, atau nanti bisa saya share juga di sini linknya Pak Agus. Jadi siapapun di luar sana, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa mengakses panduan ini dan menerapkan desain pembelajaran saya. Judulnya yaitu Panduan Penerapan BABE, Belajar dan Bermain Melalui EducaPlay dengan Model Pembelajaran Project Based Learning. Nah, alasannya kenapa saya mengangkat ini karena penggunaan HP itu merupakan masalah yang sangat kompleks pada saat ini karena semua masalah yang timbul di dunia pendidikan itu selalu dikaitkan dengan penggunaan HP. Sehingga saya ingin mengembalikan kembali fungsinya HP itu apa di dalam pembelajaran. eh karena ini memang di dalam kurikulum Merdeka ini yang mungkin sering salah kaprah kita mengartikan pembelajaran diferensiasi.
kadang guru itu mengambil, oh saya mengambil diferensiasi di kontennya saja, atau di dalam prosesnya saja, maupun produk. Padahal pembelajaran diferensiasi ini suatu konsep yang harusnya tuh mulai awal pembelajaran hingga akhir itu terus mendampingi, idealnya bagi saya seperti itu. Jadi dalam pembelajaran saya ini saya terapkan awal pembelajaran apapun modelnya, apapun metodenya, jangan lupa gunakan tes asesmen awal. Inilah fondasi awal untuk penerapan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Nah, di buku saya pun, mohon maaf ini belum bisa disebut buku, ya. Di dalam panduan ini, saya berikan contoh juga tes asesmen awal yang saya terapkan di kelas saya itu menggunakan Google Form. Nah, selanjutnya hasil dari nilai diagnostik atau asesmen awal ini, inilah dijadikan dasar untuk menjadi beberapa kelompok. Di dalam penerapan ini saya menerapkannya berdasarkan kemampuan sehingga didapatkan nilai yang ada di gambar ini saya bagi, sudah saya beri warna sehingga siswa itu lebih mudah saya masuk kelompok yang mana. Selanjutnya nggih, untuk membantu siswa jangan lupa guru itu selalu menyiapkan LKPD di dalam kelas. Ini juga sangat penting. Kadang yang sering terjadi itu guru hanya menggunakan latihan-latihan atau aktivitas di dalam buku paket itu yang kurang variatif. Dan kita memang ya memang merepotkan seperti kata Pak Enur kok sempat, ya memang ini harus kita siapkan baik mulai dari LKPD, bahan ajar hingga media itu memang kita sebagai guru idealnya harus siap dengan itu, dan itu dikemas semenarik mungkin. Di dalam LKPD ini harus berisi lengkap ya, mulai dari capaian, tujuan, nanti kegiatannya bagaimana, sampai alat bahan, itu harus tersedia. Nanti kalau minta contohnya ini ada kontak person saya juga di dalam panduan, jadi bisa menghubungi saya. Nah, kebetulan di materi saya, ini masuk sintak yang pertama ketika penetapan tema proyek, guru itu membagikan materi. Selanjutnya, pada saat desain perencanaan modul, guru memberikan atau membukakan web Edukeplay kepada peserta didik menunjukkan. Nah, tugas ini sangat penting karena kita harus menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Edukeplay kepada peserta didik sehingga mereka bisa memilih permainan mana yang akan dibuat. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya juga telah menyiapkan ini jenis-jenis fitur atau yang ada di permainan EducaPlay, ada 18 permainan dan sudah saya rincikan nama dan deskripsinya masing-masing. Jadi panjenengan semua yang ingin menerapkan model pembelajaran ini tidak perlu khawatir, bisa belajar dulu melalui panduan ini. Nah, ini contohnya ada TTS, ada khusus puzzle, ada yang paling sebenarnya kalau paling disukai anak-anak ini Froggy Jam ini. Ini sama seperti quiz biasa, tapi nanti ada katanya. Nanti kita coba di akhir. Sampai nanti ada map quiz juga. Nah, selanjutnya jangan lupa melakukan penyusunan penjadwalan. Kita nanti sampaikan ke anak-anak. Kalau misalnya contohnya dalam penerapan saya ini kelompok satu saya tukar dengan kelompok dua, kelompok tiga dengan kelompok empat, dan selanjutnya. Kenapa kelompok satu bertukar dengan kelompok dua? Karena ini peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama. Nah, makanya pembelajaran diferensiasi itu bukan hanya di awal. Setelah kita membagi kelompok, penyampaian materi, pemilihan materi, bahkan sampai medianya itu harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi diferensiasi ini mengikuti terus. Setelah itu, kalau sudah selesai, di dalam pembelajaran saya yang paling mudah itu linknya setelah jadi produknya disampaikan anak-anak melalui WA grupnya. Sehingga nanti tahu, oh ini yang harus saya kerjakan. Selanjutnya masuk ke tahap demonstrasi itu anak-anak sudah mulai mengerjakan sampai selesai, nanti kita adakan evaluasi refleksi untuk permainannya. Jadi bukan refleksi di akhir, tapi khusus untuk permainnya nanti yang kurang apa, misalnya masukan untuk kelompok satu, kelompok dua, dan sebagainya. Dan jangan lupa yang paling penting di akhir ini, kita juga harus melakukan penilaian individu. Ini mungkin yang lupa atau sering terlewat. Penilaian individu itu seringkali hanya satu jenis penilaian dan digunakan bersama satu kelas. Ini mungkin yang salah kaprahnya diferensiasi. Harusnya di sini juga ada penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Untuk yang saya terapkan sendiri pada praktek baik ini, saya membuat 3 jenis penilaian individu.
berdasarkan tingkat kesulitannya, kemudian jenis permainannya dan materinya. Sehingga pembelajaran diferensiasi tanpa kita sebutkan memang di dalam IKM ya konsep pembelajaran diferensiasi ini yang diterapkan. Jadi apapun model pembelajaran yang panjenengan gunakan, apapun metodenya, medianya, jangan lupa tetap harus berdiferensiasi. Nah, saya juga telah menerapkan, ini saya buatkan analisis SWOT, sehingga nanti panjenengan, Bapak Ibu guru yang ingin menerapkan desain pembelajaran saya ini sudah mengetahui nanti kekuatannya apa, kekurangannya apa, sehingga nanti bisa mengatasi ketika ada terjadi eh, apa ya, misalnya jaringan internet ini di sekolah kurang apa sinyalnya kurang baik. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan kapan ini digunakan. Dan ancamannya ini mungkin yang paling penting. Ketika anak-anak itu sudah sehingga nanti ketika kita menerapkan ini pasti butuh inovasi yang lagi dan lagi. Jadi nanti harus tetap ada pembaruan-pembaruan. Itu nanti bukan ancaman, ya, mungkin tantangan untuk kita para guru. Eh, Sekian ini untuk buku panduannya. Mungkin saya tunjukkan sebentar saat ini contoh dari permainannya. Ini saya tunjukkan hasilnya dari kebetulan ini yang saya post di YouTube itu penerapan dari kelas 8. Saya sudah mencobakan di kelas 7 juga, tapi ini baru kelas 9 hari ini. Ini tadi saya coba di kelas 9 dan ternyata baik jenjang kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bisa menerapkan mereka, bisa mengikuti. Bahkan ini tidak terbatas pada materi IPS sebenarnya. Semua mata pelajaran juga bisa. Ini contoh bukan saya membuat, tapi anak-anak ini ada tulisan kelompok 4. Nah, seperti ini. Jadi ada soal kita bisa memilih. Kita coba acak ya. Ketika jawaban salah, mereka akan jatuh. Nah, ini yang paling disukai anak-anak. Nah, ini coba kita jawab yang benar ya. Kalau benar, dia akan lompat tidak jatuh dari daunnya. Dan ini sudah tersedia waktunya. Di sini ada poinnya. Ini mungkin yang paling disukai anak-anak. Saya tadi juga nyoba ini ada matching pairs dan lain-lain. Intinya pembelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat mudah diterapkan. Hanya saja kita sebagai guru harus percaya begitu nggih Pak Agus dan Bapak Ibu yang lainnya. Kadang itu ketika ada pembelajaran yang baru kita meragukan siswa kita sendiri. Oh ini terlalu rumit seperti itu. Jadi kayaknya nggak bisa nih diterapkan di kelas saya. Nah itu yang pemikiran-pemikirannya seperti yang harus dihapuskan. Insya Allah anak-anak pada saat ini tuh kalau dengan teknologi itu sudah sangat pro sekali. Bahkan mereka lebih hebat dari gurunya. Ini juga sudah dicobakan salah satu guru di sekolah kami, guru mapel IPA yang usianya sudah 50 tahun lebih. Dan ternyata ketika saya menyampaikan bagaimana penerapannya. Mungkin sehari itu beliaunya lupa, tapi ternyata respon dari anak-anak ini luar biasa sehingga hampir setiap hari ibunya itu ke saya tanya lagi, gimana kemarin Mbak dicoba lagi, nah seperti itu. Dan memang ini tugas saya untuk berbagi ini kalau bisa nggih seluas-luas mungkin jangkauannya, makanya terima kasih untuk webinar ini telah disediakan kepada saya dan Bu Lintang agar tujuan kami untuk berbagi praktek baik ini dapat terlaksana. Sekian dari saya Pak Agus, saya kembalikan. Terima kasih. Nah, ya, luar biasa sekali. Ini mohon maaf, sepertinya jaringan internet saya atau dari semuanya ya. Videonya Bu Koni ini terhenti. Saiki. Tapi Halo, sorry. halo, Sudah Pak Agus. Iya, oke. Bu iya Mami, Pak Agus. mungkin Pak Ainur, Tapi suaranya masuk Pak ya? ya suaranya masuk. Apakah di layar saya saja, Bu Koni tersetop ini layarnya? Yang sekarang iya, terstop. Oh Kalau ya, tadi menampilkan lancar. ya, oke. Alhamdulillah sudah lancar. Ya, Bapak Ibu, itu tadi penyampaian Eduka Play dari Ibu Diokoni. Wah, sepertinya ini bisa dibuat workshop ya. Workshop nanti guru-guru nyoba membuat Eduka Play bareng-bareng ini. Ya, mungkin eh, bisa dibuat workshop ini, nggih. Nah, baik.
Untuk pertanyaannya mohon disimpan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, langsung saja untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lintang Kristi Purwadi, Shum. Ya, silakan Ibu Lintang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pembina dan juga Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Sidoarjo, serta para pengurus dan juga panitia yang sudah memberikan kesempatan yang sungguh luar biasa ini di webinar ini. Saya dan Bu Koni bisa mendiseminasikan eh, best practice dari setiap kami. Ya, di sini sama seperti Bu Koni ya, sebetulnya best practice saya di bidang saya tentunya yaitu perpustakaan itu sederhana dan bisa diaplikasikan kepada semua perpustakaan-perpustakaan sekolah. Jadi, tapi hanya judulnya saja yang saya buat unik. Jadi sehingga banyak orang yang ini sepertinya apa ya biblioterapi ini ya seperti itu gitu. Nah ini saya akan share materi saya. Izin share ya Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu. Ya ini kira-kira nah ini adalah best practice saya yaitu Nona Puspa. Itu adalah akronim dari Inovasi Layanan Perpustakaan Biblioterapi Anak. Sebelum itu eh, tak kenal maka tak sayang biasanya gitu ya. Jadi saya mau berkenalan dahulu ya dengan pantun ini. Jalan-jalan ke Kota Batu, bisa loh dibilang Jakarta. Cakep. Bersenang-senang bersama kawan. Cakep. Mari kita berkenalan dahulu, nama saya Lintang, si pustakawan. Salam Ya, kenal. iya. Nah, nama saya Lintang Kristi Purwadi. Perkenalkan, saya adalah pustakawan dari SD Kristen Petra 13 Sidoarjo. Jadi sekolah kami ini ada di Pondok Chandra. Jika mau mampir, mau sowan, saya sangat senang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan Nona Puspa, mari kita berkenalan dahulu dengan Perpustakaan SD Kristen Petra 13. Mungkin kegiatan-kegiatan literasi kami mungkin bisa diaplikasikan ke dalam perpustakaan-perpustakaan sekolah dari Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Ya ini adalah perpustakaan kami. Perpustakaan kami itu sebenarnya kecil Bapak Ibu, tapi walaupun terbatas tapi semangat berliterasinya tidak terbatas gitu ya. Jadi ini adalah perpustakaan sekolah kami dan ini adalah layanan baca. Jadi layanan baca itu kami bukanya itu dari jam 7.30 hingga jam 3 sore. Nah, karena perpustakaan kami itu imut gitu ya. Nah, jadi kami memiliki reading room extension. Mungkin beberapa dari kita biasanya taunya ya kalau mau baca ya harus di ruangan tertutup, harus di perpustakaan. Tetapi kami mengadakan reading room extension ini di mana ada ruang baca di area outdoor sekolah. Dan untuk lebih mengamankan buku-buku perpustakaan gitu ya. Nah, itu saya dibantu oleh sahabat-sahabat kecil saya. Nah, nanti saya akan perkenalkan juga gitu. Nah, ini adalah otomasi perpustakaan kami sudah berbasis online. Jadi dari pencatatan pengunjung, terus memasukkan buku-buku perpustakaan, juga pengolahan buku hingga peminjaman itu sudah
terautomasi seperti itu. Jadi semuanya sudah otomatis gitu ya Bapak Ibu ya, hanya dengan satu aplikasi yaitu menggunakan Slims. Mungkin nanti um, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa tanya ya ke tenaga perpustakaannya atau pustakawannya, mungkin untuk mempermudah gitu ya, mempermudah kegiatan peminjaman buku. Nah, ini bisa menggunakan Slims. Jadi Slims ini bisa dipakai oleh siapa saja karena sistemnya adalah open source seperti itu. Dan ini beberapa kegiatan kami ada di pojok perpustakaan sekolah kami ini memiliki pohon literasi. Pohon literasi kami sederhana saja Bapak Ibu, dengan menggunakan stiker gitu ya, tapi kita bentuk seperti pohon dan itu adalah ruang untuk setiap siswa dapat menempelkan hasil resensi buku ataupun review ataupun sinopsis dari buku yang sudah mereka baca atau buku yang sudah mereka pinjam. Nah, dari review yang terbaik atau komentar buku yang terbaik nanti bisa masuk ke YouTube sekolah. Seperti itu namanya, segmennya itu permen, perpustakaan bacain komen. Nah, ini tadi yang saya maksud sahabat-sahabat kecil saya. Ini ada sahabat perpustakaan, jadi saya memiliki sahabat perpustakaan yang terdiri dari kelas 5. Nah, itu kami sebut dengan The Light atau The Literacy Agent, agennya literasi gitu ya. Jadi mereka menyebarkan semangat berliterasi untuk teman-temannya. Nah, dari sahabat perpustakaan ini yang disebarkan kepada teman-temannya itu ya seperti storytelling, knowledge sharing, dan juga beberapa itu adalah adanya gerakan literasi sekolah atau GLS. Mungkin ada ya di sekolah Bapak Ibu atau mungkin sudah digalakan yang namanya GLS, yaitu adalah di mana setiap siswa membaca minimal 15 menit per hari, membaca buku selain buku pelajaran. Nah, ini adalah kegiatan kami, kegiatan tahunan, yaitu bulan bahasa yang diadakan pada bulan Oktober. Nah, itu kira-kira seputar perlombaan yang berbau bulan bahasa gitu ya. Seperti lomba mendongeng cerita rakyat, lomba membaca puisi, lomba resensi buku, dan juga apresiasi dari peminjam buku terbanyak, sehingga setiap siswa bisa termotivasi untuk semangat berliterasi. Nah, ini adalah jam literasi, jadi saya diberi kesempatan untuk masuk dan berkunjung ke dalam ke 24 kelas. Jadi rombel kami ada 24 kelas. Saya masuk di setiap 2 minggu ataupun 1 bulan sekali, di mana itu adalah power saya untuk setiap siswa itu masih engage atau tahu setiap buku-buku yang baru ataupun layanan-layanan terbaru, setiap tata tertib yang ada di perpustakaan. Nah, ini adalah ruang di mana saya bisa menyebarkan semangat berliterasi kepada anak-anak. Salah satunya yaitu menceritakan isi bacaan. Jadi, setelah mereka membaca, lalu mereka men-sharingkan apa yang mereka dapatkan ataupun seperti apa alur ceritanya, seperti itu. Dan juga akses digital library. Jadi di saat jam literasi untuk anak kelas besar, kami beri waktu akses untuk bisa mengakses digital library kami. Nah, ini adalah judul yang saya angkat ya di GTK kemarin, yaitu adalah inovasi layanan perpustakaan biblioterapi anak. Wah, apa itu ya biblioterapi anak? Nah, ini latar belakangnya sebenarnya adalah keresahan kami itu di era digital ini minat baca atau minat literasi siswa itu menurun. Jadi akhirnya berkurang juga nilai-nilai karakter positif yang seharusnya bisa mereka dapatkan melalui pengalaman membaca. Nah, dan di situasi lapangan ini saya mendapatkan datanya dari guru BK ya. Di sekolah kami ini ada berbagai tantangan masalah gitu ya, dari yang menurunnya nilai-nilai positif yang ada dan karakter-karakter. Nah, data di lapangan ini ada 3
ada 4 poin Bapak Ibu, yaitu pribadi, misalnya terlambat datang sekolah, orang tua bercerai, broken home, kurang percaya diri, lalu juga ada masalah belajar. Ini yang paling banyak ya, paling banyak kita memiliki tantangan tersebut di siswa, yaitu kurangnya motivasi belajar, nah prestasi yang rendah, konsentrasi sulit, dan juga sosial. Nah, sosial ini bertengkar, tidak dapat mengendalikan diri, dan juga yang terakhir karir. Sepertinya anak SD gitu ya, tapi juga ternyata ada juga mereka yang masih belum tahu cita-citanya apa, belum tahu waktu kelas 6 ditanya mau mau ke SMP mana. Nah, itu. Jadi kalau saya lihat data di lapangan ini secara general semua sekolah pasti ada ya seperti ini ya. Nah, dari situlah keresahan kami sehingga kami me- mengadakan layanan perpustakaan yang bernama biblioterapi ini. Jadi biblioterapi ini intinya adalah menggunakan buku sebagai metode terapi untuk bantuan psikologi. Saya berkolaborasi dengan guru kelas dan juga guru BK, karena kalau SD kan masih adanya guru kelas, mungkin kalau SMP atau SMA adanya wali kelas gitu ya. Nah, untuk mengadakan biblioterapi ini pastinya kita perlu persiapan ya. Jadi yang pertama adalah studi pustaka. Jadi studi pustaka itu adalah kita mencari buku-buku yang relate dengan masalah anak. Mungkin karena masalah ini banyak ya, paling tidak adalah beberapa gitu buku yang bisa memotivasi siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan setelah itu kami juga berkolaborasi dengan BK, guru BK tentunya, untuk kami bisa mewujudkan biblioterapi ini. Jadi di saat guru BK ini sudah memberitahu bagaimana track record anak ini gitu ya. Jadi saya bisa tahu, oh iya permasalahannya seperti ini, mungkin buku yang cocok adalah seperti ini gitu ya. Dan juga mempersiapkan lingkungan yang nyaman. Jadi um, mempersiapkan lingkungan yang nyaman ini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan tempat yang aman atau safe untuk anak itu bisa berbagi, bisa bisa menceritakan permasalahannya lebih mendalam kepada guru karena tidak semua murid itu bisa menceritakan dengan baik atau gamblang dengan perasaannya yang sedang mereka rasakan gitu ya. Jadi kita menggunakan bantuan buku. Nah, ini adalah proses biblioterapi yang menurut saya bisa diaplikasikan oleh siapa saja dan di perpustakaan sekolah mana saja. Jadi prosesnya adalah pertama adalah penilaian kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa itu mereka memiliki permasalahan apa, itu kita gali gitu ya. Lalu yang kedua adalah sesi membaca. Jadi kita tawarkan buku-buku yang sebelumnya sudah kita siapkan, kita tawarkan untuk mereka baca dulu, mereka pahami dulu. Lalu setelah mereka sudah selesai membaca, kita ajak untuk berdiskusi dan refleksi. Kira-kira apa ya yang bisa mereka petik dari buku tersebut. Jadi bukunya kalau bisa yang memang relate dengan permasalahan siswa. Kalau memang tidak ada di perpustakaan, sekarang zamannya ada e-book ya, itu ada dari Kemendikbud itu ada platform yaitu namanya CB ataupun e-perpus yang ada di Perpusnas itu kita bisa juga cari buku-buku yang relate dengan permasalahan anak. Dan yang terakhir adalah kita beri tantangan, kita beri challenge untuk anak itu bisa menerapkan nilai dari buku yang sudah ia baca sehingga inovasi ini bisa mendukung perkembangan sosial anak dan dengan mengidentifikasi karakter. Kadang kita setelah baca buku pernah ya, wah ini kayaknya relate banget nih dengan kehidupan kita gitu ya. Dan juga perpustakaan tidak hanya menjadi ruang baca, tetapi juga perpustakaan ini bisa menjadi ruang untuk mereka bertumbuh dalam karakter dan juga empati. Untuk menutup presentasi saya atau diseminasi saya ya, ini
saya mendapatkan kutipan atau quotes dari Ernest Hemingway, yaitu book author. Jadi, there is no friend as loyal as a book. Tidak ada teman yang setia seperti buku. Jadi, dari quotes inilah yang menguatkan saya dan setiap guru yang ada di sekolah saya untuk mengadakan biblioterapi pada anak ini. Begitu kira-kira Bapak Ibu, sekian. Terima kasih. Kembali saya ke Pak Agus. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Lintang Kristi Purwadi. Ya, Bapak Ibu, kita bisa memberi aplaus dulu dengan reaksi emotikon untuk dua narasumber hebat kita, Ibu Dio dan Ibu Lintang Kristi. Ya, monggo emojinya bisa dicoba Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk beliau berdua. Baik, saya sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Masroh Hidajati, MPD, selaku pembina MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Taman. Oke. Ibu Masroh, bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Pak Agus. Selamat Oke, malam. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah sehat nggih Bu nggih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mohon izin saya lanjutkan dulu nggih Ibu nggih. Ya, Monggo. nanti kita akan mendengarkan pesan atau sambutan dari Ibu Pembina setelah sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sebelum tanya jawab, saya ada pantun lagi nih untuk biar semangat nanti. Tadi saya sudah menyebutkan guru sejarah dan guru ekonomi di depan. Sekarang ada guru geografi dan guru sosiologi. Ya, jadi pantunnya seperti ini. Guru geografi mengamati iklim dan cuaca. Cakep. Guru sosiologi mempelajari interaksi manusia. Cakep. Apapun kebijakan menterinya, pasti itu yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Amin. Ya, mumpung lagi isunya hangat ini, katanya mau ada pergantian kurikulum lah, pergantian kebijakan lah, ini. Tapi kita tetap berinovasi. Oke. Ini Ibu Lintang ini sepertinya juga guru IPS ini ya. Karena IPS itu juga singkatan Bu Lintang sebenarnya. IPS itu Ikatan Pengajar Sukses. Juga ikatan Pustakawan Sukses. IPS, Luar Ikatan biasa. Pustakawan Sukses. Ya, monggo Bapak Ibu, kami buka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab yang pertama ini. Bisa ke Bu Koni atau ke Bu Kristi tentang penerapan BABE, belajar menggunakan EdukaPlay, atau tentang Nona Puspa, layanan perpustakaan biblioterapi anak. Oke, Bapak Saiful, monggo bisa langsung open mic. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf tidak bisa nayangkan video ya karena jaringan di Sumeneb sedang tidak nyaman ini. Dari Sumeneb Pak Agus. Oke, dari Sumeneb. Alhamdulillah. Oke. Monggo Pak Saiful. Salam kenal Pak Saiful dari Sidoarjo. Sama-sama, salam kenal juga. Sebenarnya saya kenal dengan Pak Bambang itu, cuma Pak Bambang nggak muncul ini. Oke, monggo. Pertanyaan saya selamat dulu untuk Bu Koni dan Bu Lintang ya, atas prestasinya, atas capaiannya. Insya Allah ini ke Jakarta ya, Ibu hebat berdua ini. Oke, ke Jakarta Pak. Lanjut ke Jakarta. Ya, Bapak. Oke. Mudah-mudahan sukses dia di tingkat nasional. Amin. Membawa nama Jawa Timur, Bapak. Betul. Untuk Bu Koni Dio dulu ya. Dio Koni ya, maaf Dio Koni.
Saya ingin bertanya itu, tadi disampaikan bahwa diferensiasi itu ketika proses asesmen, diferensiasi juga ikut, itu begitu bahasanya Bu Diokoni tadi. Artinya asesmen untuk siswa yang berkemampuan kurang atau siswa yang berkemampuan cukup dan siswa yang berkemampuan lebih, itu asesmennya berbeda. Nah, jika asesmen untuk ketiga siswa ini berbeda, bagaimana dengan penilaiannya, dengan pembuatan nilainya gitu. Ini yang ingin saya dapatkan pencerahan dari Bu Diokoni ini. Gimana dengan penilaiannya? Artinya begini, ketika siswa yang berkemampuan rendah tentu butir-butir asesmennya lebih gampang ya, dalam tanda kutip lebih gampang dibandingkan dengan siswa yang berkemampuan lebih. Misalnya terjadi nilai yang dicapai oleh anak yang berkemampuan rendah itu bagus, sementara nilai yang dicapai oleh siswa yang berkemampuan tinggi itu kurang atau lebih rendah dari siswa yang berkemampuan rendah tadi dalam capaian angkanya, ya karena dengan soal yang berbeda tadi itu bagaimana Bu Diokoni mensiasati itu. Itu yang untuk Bu Koni ya. Kemudian untuk Bu Lintang, saya terinspirasi, betul-betul terinspirasi dari paparannya Bu Lintang tadi, biblioterapi itu ya. Kita sebagai guru kadang-kadang menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus atau berkelakuan menyimpang di kelas. Itu kadang-kadang bingung, pusing, bagaimana ini caranya. Bolak-balik diminta untuk disuruh ke BK ya tetap aja seperti itu. Ini inspirasi baru bagi saya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Bahwa yang berkelakuan menyimpang ini bisa diterapi dengan membaca buku, mendapatkan motivasi dan inspirasi dari buku. Ini betul-betul hal yang tidak terbayangkan oleh saya sebelumnya. Makasih untuk Bu Lintang, makanya di kolom chat itu saya tulis kalau bisa PPT-nya di share Bu Lintang. Seperti itu Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful Rijal Alinata dari Sumeneb. Oke. Ya, berikutnya mungkin ada penanya lagi. Kita buka 3 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Oh ya, mungkin sambil menunggu yang pertanyaan kedua, Bu Koni dan Bu Lintang tanggal berapa nggih ke Jakartanya? Masih menunggu undangan ini Pak Agus. Iya, masih menunggu Masih Bapak. menunggu, oke. Iya, Ya, kemungkinan ya. sih sebelum pilkada, tapi kami menunggu pengumuman resminya dulu. Oke, oke, ya. Saya ditinggal ini ke Jakarta ini, waduh ya. Itu insya Allah tanggal 28 di Monggo. Jakarta. Masuk 10 besar 28, itu. Oh, itu ada info 28 nggih, kemungkinan nggih Pak nggih. 28 di Jakarta bertemu presiden kira-kira itu. Puncak Hari Guru itu. Luar biasa sekali. Oke, matur nuwun informasinya Pak Saiful Rijal. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang akan menyampaikan pertanyaan yang kedua dan ketiga? Atau mungkin kita jawab dulu nggih pertanyaannya Bapak Saiful Rijal nggih pripun. Ibu narasumber, Ibu Diokoni, apakah dijawab dulu atau sekalian penanya yang kedua dan ketiga? Monggo Bapak, nggak apa-apa. Sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin bisa dijawab dulu saja Pak. Nggih, monggo Bu Dio, kami persilakan, yaitu tentang diferensiasi untuk asesmen siswa yang kemampuannya berbeda-beda. Itu bagaimana trik dan tips untuk penilaiannya. Terima kasih Pak Agus. Akan saya jawab untuk Bapak Saiful. Nah, ini memang
inilah yang menjadi polemik di implementasi kurikulum Merdeka ini, nggih, konsep pembelajaran diferensiasi. Nah, kita juga belum tahu ke depannya nanti kurikulumnya masih tetap ini atau bagaimana. Saya kembali ke konsep awal bahwa adil itu tidak sama. Kalau sama rasa, sama rata belum tentu itu adil. Sehingga memang ketika kita menerapkan soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sama, materi yang sama untuk semua siswa, itu memang dirasakan tidak adil rasanya begitu. Sehingga makanya muncul konsep diferensiasi ini. Nah, kebetulan di dalam desain pembelajaran EduKeplay ini untuk siswa-siswa yang kemampuannya kurang, itu saya pilihkan jenis permainan yang mudah. Biasanya itu yang hanya sebatas mengolah kata saja, biasanya seperti unscramble word atau letters. Jadi yang tingkatannya memang sangat mudah. Kemudian yang standar ya kita bisa pakai Froggy Jumps itu karena semuanya bisa. Kemudian yang tingkat tinggi biasanya bisa pakai seperti yang TTS. Nah, bagaimana nanti apabila muncul yang ternyata yang siswa-siswa pada kelompok ketiga yang mana itu kemampuannya rendah dia mendapatkan nilai tinggi karena memang soalnya mudah. Kemudian yang pada tingkat pertama harusnya dia itu pinter-pinter malah mendapatkan nilai yang buruk. Apakah itu kemungkinan terjadi di dalam kelas? Pastilah ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tapi kita ingat bahwasanya di dalam IKM ini tidak ada KKM. Kita menerapkan KKTP. Dan penilaian itu tidak fokus pada penilaian akhir saja. Kita bisa mengambil proses itu dari awal sampai dengan mulai dia nanti di dalam edukasi ini kan di dalam desain saya ada proses di mana siswa itu membuat pertanyaan sampai dengan menginput dan jadi suatu produk tersebut. Lah, di awal ini kan sudah mulai penilaian. Bahkan di awal asesmen itu mungkin tidak masuk penilaian karena itu hanya sebatas mengetahui kemampuan anak, tapi kita bisa bercermin di sana. Jadi sehingga ketika kita menemui seorang peserta didik yang mengalami kegagalan di penilaian air yang mana notabene dia itu siswa termasuk di tingkat atas, nanti kita bisa memberikan eh pe- mohon maaf ini nanti materi tambahan. Jadi nanti kita tindak lanjutin untuk siswa-siswa khusus ini. Bukan berarti ini terus kemudian kita lupakan atau oh ya sudah kamu mendapatkan nilai buruk di sini. Tapi selama saya menerapkan ini dan ini memang sangat benar-benar efektif. Jadi nanti bisa dilakukan tindak lanjut kalau memang ada siswa yang mengalami nilai-nilai yang buruk. Misalnya padahal dia harusnya pada tingkat-tingkat atas nilainya. Dan itu kasus seperti itu jarang sekali terjadi Pak Saiful di dalam pembelajaran saya. Mohon maaf kalau memang itu terjadi di dalam pembelajaran Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti webinar ini ya monggo nanti diberikan tindak lanjut. Apakah nanti butuh penanganan khusus untuk anak ini tersebut atau mungkin kadang sebenarnya jaringan internet pun itu bisa mempengaruhi hasil-hasil yang seperti ini. Karena saya menemukan tiba-tiba dia ketika bermain itu jaringan internetnya mati. Dan ini kalau seperti ini tidak melihat dia memang anak yang ada tahap maaf ada tingkat yang pertama, tengah ataupun yang bawah lah ini pasti mempengaruhi nilai anak tersebut. Makanya itu saya menerapkan beberapa analisis SWOT itu di dalam bukunya agar panjenengan semua ketika ingin menerapkan desain ini sudah siap nanti hambatan yang terjadi di kelas itu seperti apa. Dan kalau memang kembali lagi ke soal ada siswa yang harusnya dia tuh nilainya tinggi dan dia berada pada siswa yang kemampuannya tingkat tinggi ternyata ketika di penilaian akhir atau individu dia mengalami kegagalan maka kita sebagai guru harus melakukan tindak lanjut. Kita gali apakah memang dia pada saat itu ada kesulitan atau apa, tapi sejauh ini itu jarang terjadi pada penerapan saya karena saya benar-benar menyiapkan dalam desain pembelajaran Babe ini saya benar-benar menerapkannya itu sangat hati-hati karena sudah banyak permainannya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti yang panjenengan sebutkan itu sangat jarang. Terima kasih Pak Agus.
Oke, begitu. Terima kasih Bu Koni. Mungkin disambung dulu dengan Bu Lintang ya. Tadi ada opini atau apresiasi ya bahwa inovasinya Bu Lintang bisa menginspirasi terutama untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Mungkin bisa direspon Bu Lintang opini atau pendapat dari Bapak Saiful Rijal ini. Iya, Bapak, terima kasih. Em, Ternyata benar ya yang saya kira ini sederhana, tapi ternyata bisa juga gitu ya, bisa juga memberikan dampak. Terima kasih sekali lagi untuk responnya dari Bapak Saiful dan PPT juga sudah saya share ya, Bapak Ibu ya di kolom chat bisa di-download. Terima kasih sekali lagi. Ya, baik. Itu tadi Bapak Saiful Rijal, jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin mau ditanggapi atau lanjut, Bapak Saiful Rijal. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Koni dan Bu Lintang. Eh, lanjut. Sudah bisa ada pencerahan kok dari Bu Koni, ada pencerahan. Makasih Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih kembali Bapak Saiful Rijal Alinata dari Sumeneb. Monggo untuk Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada yang dari Surabaya atau dari Sidoarjo sendiri. Monggo Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu pengurus MGMP mungkin juga ada yang ingin bertanya, monggo. Saya ingin bertanya kepada Bu Koni. Oke, monggo Bu Mami. Wah, Ibu MC juga Iya. antusias ini. Iya, soalnya saya belum pernah memakai itu aplikasi itu. Makanya saya kan juga ingin mencoba. Nah, ini saya juga ingin bertanya, eh, kalau di Kahoot itu kan ada ini minimal, maksimal karakter kata yang harus dimasukkan. Apakah di Edukaplay itu untuk soal itu apakah juga dibatasi untuk karakter katanya? Kemudian, apakah harus ada pilihan member untuk menggunakan aplikasi tersebut? Kalau biasanya kan, kalau yang gratis itu dibatasi hanya beberapa permainan saja yang bisa dipakai. Kalau kepingin banyak permainan ya harus member dulu gitu. Apakah ada yang seperti itu? Mungkin itu dulu, Pak Agus. Ya, terima kasih Ibu Mami Nur Farida. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu Koni ya. Apakah di Edukaplay ini karakter katanya itu dibatasi dan apakah ada member atau yang akun berbayar gitu ya di Edukaplay ini? Monggo Bu Koni. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan memang yang saya pakai ini gratis. Kebetulan untuk anak-anak yang mengerjakan itu pun bahkan tidak perlu login mereka. Kalau untuk peserta yang ingin mengerjakan, tapi kalau kita ingin membuat, kita harus login dulu dengan email dan itu juga gratis, Ibu. Ini saya coba bagikan layar, gitu. Karena selama saya menampilkan ini mulai dari provinsi sampai dengan di sini masih belum ada yang bertanya tentang permainan ini. Nah, ini contohnya nih yang Froggy Jam. Jadi setiap permainan nanti jumlah batasan kata itu disesuaikan dengan jenis permainannya. Kalau Froggy Jams ini kan seperti kuisis cuma yang bentuknya kata tadi. Nah, ini kalau untuk membuat pertanyaannya dibatasi 250 huruf, kemudian untuk jawabannya 100. Ini khusus untuk yang edukoplay. Nanti yang lain juga berbeda. Nah, ini mungkin saya bagi tips untuk Bapak Ibu panjenengan. Mungkin kalau ingin menerapkan edukoplay itu sendiri tanpa dengan model pembelajaran project based learning, misalnya untuk kuis anak-anak, ini ada rahasia tersembunyi. Ini sudah dilengkapi dengan AI. Tapi hati-hati Bapak Ibu, AI itu kadang nggih tidak 100%, 99% itu benar nggih.
Jadi coba saya bagi tips juga di sini Bu Mami. Makanya kenapa saya sangat menyarankan permainan ini atau web ini untuk dipakai. Ini saya coba Bu Mami, mapelnya apa nggih? IPS. Oh nggih, saya nggak benar. Nah ini coba nggih, saya mohon maaf maaf, maaf nggih. Saya coba ini materi nilai dan norma. Lebih spesifik panjenengan memasukkan kata kunci, nanti soalnya juga lebih spesifik. Nah, ini yang membantu kita sebenarnya ketika ingin mengadakan tes formatif, tapi waktu untuk membuat soal itu terbatas. Ini bisa digunakan hanya dalam, nah ini sudah keluar soalnya. Seperti ini 10. Kalau mau nambah lagi nanti add question. Ini tidak saya share ke peserta didik saya. Memang ini khusus tips untuk panjenengan. Dan ini bisa langsung dimainkan. Nanti ini saya coba Bu Mami. Jadi kalau Kahoot itu mungkin saya juga sudah mencoba Kahoot, Wordwall, kemudian Wishes, tapi yang paling cocok dan paling menarik tampilannya bagi saya saat ini ya EduCaplay ini karena dia berbagai macam permainan. Nah, ini sudah keluar. Padahal dalam waktu beberapa detik tadi saya hanya membuat tapi sudah jadi ini. Tapi ini kalau memang yang membuat panjenengan, tapi kalau anak-anak sebaiknya tidak di-share ini. Jadi kalau dalam pembelajaran saya, ya tetap anak-anak biar membuat soalnya sendiri menggunakan bukunya, jadi tetap ada literasinya, sehingga nanti baru itu dipindahkan. Nah ini sedikit games ya, harta karun untuk panjenengan semua malam ini. Kalau memang EduCaplay ini di apa integrasikan dengan AI. Jadi apapun permainan yang panjenengan pilih dalam waktu beberapa detik itu sudah jadi permainan. Begitu, Bu. Nggih, saya kembalikan ke Pak Agus, matur nuwun pertanyaannya Bu Mami. Amazing sekali Bu Iya. Diogoni ya. Ya, pripun Bu Mami sudah menjawab rasa penasarannya tentang EduCaplay? Iya, sangat membantu sangat membantu sekali ya. Iya, ada AI-nya ternyata ya. Iya. Tapi Bu Kita Koni ini, dalam hitungan detik itu. iya, Bu Koni ini tidak di-endorse EduCaplay, tapi kan ya, belum, belum mungkin ya. Tidak Mungkin Bapak, nggih. setelah ini mungkin di-endorse ya Bu ya. Wah, lumayan dapat tambahan rezeki ya. Oke, itu tadi tentang teknis Ini pembuatannya di EduCaplay. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak Ibu nanti di sesi ini. Bu Koni pulang dari Jakarta tak undang ke Sumeneb ya. Wah, itu sudah ada undangan Siap ke Bapak Sumeneb melalui ya. webinar, nggih siap. Lewat manajemennya MGMP IPS tapi Pak. Nanti kami buka Gitu lah. manajemen. Hubungi Pak Agus, Pak nggih. Ada manajernya toh. Iya, Pak Oke, Ketua MGMP juga. Oke, lebih terima baik kasih Pak luring Ibu. Bu Koni. Nggih, jangan Luring, garing. dia luring, Oh, nggih. luring. Ya Allah, ngapunten belum kami sapa nggih yang terhormat Bapak Dr. Andes Ismuni MM selaku Kepala Sekolah SMP 5 Sidoarjo nggih. Selamat nggih Pak nggih. Gurunya ada yang lolos ke tingkat nasional. Nggih. Ya, sama Mas Agus, selamat pada tim MGMPPS di Kabupaten Sidoarjo. Nggih, ada Ya, kader kita alhamdulillah. yang tampil. Setelah ini Pak Mas Agus dan teman-teman, nggih. Mbak Ratih barang itu. Selamat Bu Koni dan Bu Lintang, nggih. Mewakili Nuwun, Sidoarjo. Bapak. Matur suwun, baru bergabung. Oke, terima kasih Pak Ismuni. Baik, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Monggo, itu tadi ada pertanyaan tentang penerapannya dan juga teknis membuat kuisnya bagaimana. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak bisa open mic, pertanyaannya boleh diketikkan di kolom chat, Bapak Ibu.
Ya, untuk video praktik baiknya mungkin langsung nanti bisa di-share video YouTube-nya, nggih. Video tadi sudah membagikan video praktiknya. Bu Lintang mungkin juga, monggo Bu Lintang video praktik baiknya di-share. Itu kan kemarin jadi bagian dari penilaian portofolionya. Ada Ya. video, ada naskah, nggih. Mungkin sudah tidak ada lagi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Baik, untuk closing statement nanti kami serahkan ke Ibu Pembina. Mungkin yang bisa kami simpulkan dari materi penerapan BABE, belajar dan bermain melalui EducaPlay dari Ibu Diokoni adalah pembelajaran kita di kelas itu kita sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya siswa, termasuk minat siswa. Yang siswa zaman now ini kan cenderung lebih ke teknologi. Kita sesuaikan salah satunya dengan permainan EducaPlay ini. Kemudian untuk kesimpulan materi dari Ibu Lintang Kristi, yaitu Nona Puspa, inovasi layanan perpustakaan biblioterapi ini, bahwa buku-buku di perpustakaan itu juga bisa digunakan sebagai terapi kepada murid-murid kita yang memiliki kebutuhan khusus, ya, dalam tanda kutip, dengan berkolaborasi dengan guru BK. Ini luar biasa sekali, pustakawan berkolaborasi dengan guru BK untuk terapi kepada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin ada kalimat penutup dari Ibu Koni dan Ibu Lintang sebelum Yes, ya. ya. Yes, ya Pak Agus, terima kasih. Pesan saya bahwasanya perkembangan teknologi bukanlah suatu penghambat melainkan jembatan untuk kita menuju pada ilmu pengetahuan. Dan penggunaan HP pada pembelajaran hendaknya itu bisa membangkitkan atau menghidupkan motivasi dan minat belajar pada peserta didik kita. Sekian dari saya. Ya, bagus sekali, Bu Koni. Bu Lintang, mungkin ada kalimat terakhir yang disampaikan untuk sesi materi dan tanya jawab ini. Oke, terima kasih Pak. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari kita jatuh cinta. Terima kasih. Wah, keren sekali. Oke, Bu Lintang. Ya, demikianlah tadi Bapak Ibu sesi pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab dari dua narasumber hebat kita. Mudah-mudahan nanti di tingkat nasional bisa mendapat hasil yang terbaik, bisa terbaik satu atau juara, dan membawa harum nama Provinsi Jawa Timur yang tercinta ini. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Mami selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada Ibu Diokoni Putri dan Ibu Lintang Kristi Purwadi yang sudah berbaik kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berinovasi demi pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Tidak lupa juga untuk like, subscribe, dan komen media sosial MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan informasi-informasi pelatihan yang disediakan dan dilaksanakan oleh MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung acara. Untuk closing statement webinar malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pembina kita, Ibu Masro Hidayati. Disilahkan. Kepada Ibu Masro. Ya, terima kasih, Bu Mami.
Terima kasih Ibu Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak serak-serak lagi ini karena kurang kurang sehat ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya menyapa dulu Bapak Dr. Andes Ismuni MM, mungkin masih ada di ruangan Zoom ini. Pak Ismuni, selamat malam. Bapak sudah hadir di kegiatan webinar MGMP IPS. Pak Ismuni ini Selamat selaku malam Bunda. Matur nuwun sangat Salut Bapak. mengikuti. Nggih. Perlu Ibu Bapak ketahui, Bapak Ismuni ini merupakan Bapak Koordinator Pembina MGMP se-Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang saya hormati Pak Ainur. Pak Ainur masih ada nggih Pak Ainur? Masih. Nggih. Jadi terus Selaku Ketua MGMP IPS beserta jajaran pengurus. Oh ya, saya lupa adik saya yang paling ganteng ya. Pak Supri masih ada ya Pak Supri? Bapak Supriyanto SPD MPD masih ada di ruangan ini? Selamat malam Pak Supri. Terima kasih tadi mungkin sudah ikut membuka kegiatan ini beserta Pak Ainur nggih. Nggih, mohon maaf nggih. dahului tadi. Nggih. Kemudian yang saya hormati pula Bu Koni dan Bu Lintang selaku narasumber praktek baik pada malam hari ini. Ibu Masro, Selamat matur malam atas Ibu waktunya. Masro. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Ibu Bapak peserta webinar MGMP IPS baik dari Sidoarjo maupun dari luar Kabupaten Sidoarjo. Tadi saya dengar ada temannya Pak Bambang dari Sumeneb. Ya, Pak Bambang itu memang sangat lama di Madura ya, sekitar 10 tahun lebih. Beliau pernah menjadi bukan kepala, mohon maaf, guru di SMA Negeri 1 Waru Pamekasan. Di Pak Bambang malam ini juga berhalangan hadir karena di rumah familinya sedang ada kegiatan doa bersama. Terima kasih Ibu Bapak, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin sebagai penutup. Ya. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat sehat pada kita, sehingga dengan sehat kita bisa berkarya, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, termasuk malam ini. Terima kasih kita hadir di ruangan ini untuk mendengarkan, menyimak praktek baik yang dilakukan oleh Bu Koni maupun Bu Lintang. Dan alhamdulillah banyak juga partisipannya. Mudah-mudahan praktek baik ini menginspirasi sekaligus memotivasi kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk Ibu Bapak yang beragama non-Islam, selamat malam, salam sejahtera selalu. Ya. Tentunya saya sebagai pembina MGMP sangat bangga dan perkenankan saya mengucapkan selamat dulu terhadap kepada Bu Koni dan Bu Lintang atas prestasi yang diraih. Mudah-mudahan penjenengan berdua lebih beruntung di tingkat nasional
dan nanti mendapat apresiasi sebagai peserta yang menjadi juaranya ya, mendapatkan prestasi terbaik di tingkat nasional, dan mudah-mudahan ilmu dan praktek baik yang sudah panjenengan lakukan dan bagikan malam ini akan bisa menginspirasi, memotivasi seluruh guru maupun tenaga pustakawan yang ada di Indonesia. Jadi Ibu Bapak, malam ini kita mendapatkan diseminasi praktek baik yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa memang untuk bisa menghasilkan karya terbaik itu melalui sebuah proses, dan ketika sebuah proses itu sudah dilakukan, ada dokumentasi yang baik, kemudian ditulis dengan aturan yang sesuai dengan yang diharapkan, dan insya Allah itu akan mendapatkan apresiasi. Tentunya Ibu Bapak, setelah kita mendengarkan praktek baik yang sudah didiseminasikan Bu Koni dan Bu Lintang tadi, kita akan menjadi lebih bersemangat, nggih. Saya sebagai pembina tentu sangat senang dan bangga jika Bapak Ibu, adik-adik penerus perjuangan kami, karena seperti saya dan Pak Ismuni ini sudah termasuk generasi tua ya sekarang, dan lahirlah adik-adik kami yang jauh lebih hebat, luar biasa, terutama dalam penguasaan IT, sehingga penjenengan-penjenengan berdua dan juga ibu bapak yang lain itu punya kesempatan yang lebih besar, yang lebih banyak untuk berkarya dan berprestasi. Dan semoga nanti kita akan mendapatkan diseminasi praktek baik yang lain dari ibu bapak. Teruslah berkarya adik-adikku. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoimu. Kepada Bu Koni dan Bu Lintang, selamat berjuang di tingkat nasional. Semoga beruntung menjadi yang terbaik. Amin. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Mohon maaf bila saya datangnya di ruangan Zoom ini sedikit terlambat, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat Bu Koni, nggih, Bu Lintang, selamat berjuang. Doa kami semua akan menyertai Bu Koni dan Bu Lintang. Terima kasih Bu Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Pak Bambang, apakah masih ada di dalam sini, Pak Bambang? Oke, belum ada jawaban. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang sudah menyaksikan webinar diseminasi inovasi Jambore Ketika Hebat 2024 Komunitas Belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo pada malam hari ini. Silahkan terus menyimak info-info webinar yang ada di komunitas belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo, PMM, maupun media sosial MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bapak Guru hebat, webinar komunitas belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo akan hadir kembali dengan topik-topik yang berbeda dan tentunya juga menarik. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir webinar pada malam hari ini melalui link yang sudah disiapkan. Dan pastikan data diri Bapak Ibu, baik gelar dan instansi, diisi dengan benar karena link daftar hadir tersebut menjadi dasar dalam penerbitan e-sertifikat. Nah, bolehkah saya tutup kembali dengan pantun? Boleh.
Nanti takutnya terkesan jadi lomba berpantun dengan Pak Agus saya. Baik, bintang bersinar di malam kelam, Cakep. Cakep. terangi jalan dengan cahayanya. Cakep. Webinar usai, semoga berkesan. GTK hebat, teruslah berkarya. Baik, saya Mamik Nur Farida selaku pembawa acara, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ikuti terus informasi kegiatan komunitas belajar MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo dengan like, subscribe, dan komen media sosial MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Terus saksikan webinar komunitas belajar IPS Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Koni, Bu Lintang. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bapak Ibu, terima kasih. Bu Ya, Lintang. Mungkin nanti pengurus MGMP IPS boleh nanti kunjungan ke sekolah jenengan Bu Lintang. Iya Pak, siap. Barangkali nanti studi banding ke sana mungkin ada inspirasi dari sana ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Lintang. Ya. Iya Pak. bagus perpustakaannya ya Pak Ainur ya. Sehat selalu dan sukses. Terima kasih Pak. Iya. Perpustakaannya bagus ya. IPS kan itu, Ikatan Pustakawan. Iya, saya mau pinjam buku Pak nanti Pak. Bisa dicontoh di SMP 2.